warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku PCM, salam rahayu, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, hormat saya. Pada malam hari ini saya ada yang bertanya tentang saya, asal mulanya manusia diciptakan dan siapakah penguasa alam gaib. Terutama saya mohon maaf sebelumnya karena saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, ataupun saya memahami tentang agama Islam. Saya hanya sebatas mengerti sedikit-sedikit karena saya tidak pernah belajar namanya tentang Al-Quran yang lebih jauh. Ini hanya sebatas pengertian saya. Akan saya jawab sebisa-bisanya. Kalau ada kurang lebih tutur kata dari ucapan saya nanti, tolong dimaafkan dan tolong dibimbing saya agar saya bisa memahami lebih jauh lagi. Ya, terima kasih inboxnya yang ditanyakan kepada saya akan saya jawab. Matur suwun. Asal usulnya manusia itu dari mana? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang akan saya jawab. Cuman saya bukan seorang ulama atau ustadz atau kiai ya. Saya cuman orang biasa yang juga masih jauh belum mengenal agama Islam lebih dalam. Mungkin ada kurang lebihnya seperti itu. Sekarang mulai saya menguap karena ini yang dibicarakan adalah gaib ya. Gaib itu adalah masa lalu yang sangat jauh, yang saya pun belum lahir, apalagi yang muda-muda, kan begitu ya. Makanya banyak versi, banyak simpang siur tentang jawaban seperti ini. Siapa yang disebut Rijaul Gaib? Nah, yang mempunyai Rijaul Gaib itu Kanjeng Nabi Khidir Shallallahu Alaihi Wasallam. Rijaul Gaib itu yang menguasai seluruh alam gaib. Itu ada di Nabi Khidir Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Dzulkifli itu juga sama ada di Nabi Khidir Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain Rijaul Gaib itu berarti ada yang namanya Miftahul Gaib. Nah, Miftahul Gaib itu ada yang punya Rijaul Gaib dan Miftahul Gaib. Itu bisa dikata adalah saudara kembar, kakak beradik yang disebut Dzulkifli, Dzulkifla. Dan Allah menciptakan manusia itu adalah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Nabi Adam diciptakan, ditiupkanlah roh dalam jasadnya. Dan di situ Nabi Adam sendirian, tiada teman, merasa sunyi dan takut. Maka Allah turun untuk menciptakan Siti Hawa yang diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Di saat sedang tidur, karena hanya dari manusialah bisa tercipta Siti Hawa, tidak lama kemudian bangunlah Nabi Adam dari tidurnya. Kaget seketika melihat di sampingnya ada wanita cantik. Nah, seperti itu nggih. Setelah ketemu Ibu Siti Hawa, beliau menikahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan bersahadat menurut agama Islam. Nah, makanya kadang ada yang nikah siri, itu sah ya sedulurku PCM, tapi dalam agama bukan dalam sipil atau pemerintahan ya. Nah,
Terus dilanjut, disaksikan malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dan perjalanan panjang sekali dikaruniailah seorang anak. Bisa dikata melahirkan 19 kali anak kembar. Tapi sebelum itu, sebelum melahirkan laki-laki dan perempuan. Dari situ dan pada akhirnya Nabi Adam mau menikahkan anaknya. Ini cerita singkat ya, karena kalau menurutin anak-anaknya terus perjalanannya masa kecil sampai dewasa kan sangat lama. Makanya ini saya singkat-singkat saja. Oke, diambil hikmahnya saja. Kalau kurang lebih ya saya kembali lagi mohon maaf, karena saya bukan ulama atau ustadz atau haji ya yang mengenal agama-agama Islam lebih dalam. Ini saya hanya menjawab apa yang saya tahu dalam pemikiran saya saja ya, karena saya belajar untuk menjadi seorang penghayat. Nah, seterusnya tadi Nabi Adam mau menikahkan anaknya secara silang, namun Ibu Siti pengen menikahkan anaknya sesuai yang dilahirkan, karena beliau selalu melahirkan kembar yang berbeda kelamin. Nah, ngoten nggih. Nah, istimewanya ada anak yang berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, subhanallah wa ta'ala. Tapi di situ ada anak bernama Habil. Anak tersebut beliau mendapatkan halangan terbunuh oleh Qafil. Nah, Qafil ini sebenarnya saudaranya sendiri. Qafil membunuh karena bisikan iblis. Tidak lama kemudian terbunuhnya Habil. Setelah itu lahirlah 2 anak. Nah, lahir kembali 2 anak. Di situ pas waktu Ibu Siti Hawa mengandung juga. Cuman si Qafil ini sudah dewasa ya, si anak ini yang terbunuh ini. Yang dibunuh itu tadi Habil ya, dibunuh si Qafil. Ini sudah sama-sama dewasa. Nah, itu di waktu situ Ibu Siti Hawa sedang mengandung anak bungsu. Nah, anak bungsu ini yang terlahir setelah Habil terbunuh oleh Qafil, lahirlah 2 anak kembar kembali. Dari Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa yang lahirlah anak bungsu yang terakhir tadi yang saya bilang ke muka bumi ini, tapi itu tidak berbarengan seperti yang lainnya. Selisih 3 hari. Awal mula Ibu Siti melahirkan Kanjeng Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam. 3 hari kemudian melahirkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembaran Nabi Khidir itu adalah Kanjeng Nabi Sis sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berdua anak dari Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Nah, Allah mengangkat mereka berdua untuk menjadi nabi. Yang satu diberikanlah mukjizat untuk menguasai alam rijoil goib, yaitu Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Sis sallallahu alaihi wasallam itu menguasai mitoul goib. Nah, ini berbeda ya sedulur PCM. Mitoil goib sama rijoil goib ini berbeda. Nah, ini ditulis dari tafsir Karliyah, karena yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Adam dilahirkan itu perwujudannya itu bukan bayi, tetapi dia sudah dewasa. Nah, nggih. Jadi Nabi Adam itu beliau dilahirkan itu sudah berwujud
seorang dewasa ya, bukan anak-anak. Nah, setelah dewasa menerima 10 su'uh dan menjadikan risalah yang pertama mengetahui bacaan tulis adalah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu sedulur PJM, siapa yang menyebutkan alam semesta, siapa yang menyebutkan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lainnya, itu adalah sebenarnya itu adalah Nabi Adam, karena beliaulah yang pertama kalinya dilahirkan di muka bumi ini langsung dari Gusti Allah yang Maha Agung. Ngoten nggih. Nah, panjenengan harus di sini harus kalau bisa dibilang itu membolak-balikan ini tahu benar atau tidak, ini hanyalah pemikiran saya saja ya, karena saya tidak pernah berguru atau saya belajar dari siapapun, ini hanya tafsiran saya saja. Nah, kembali lagi ya di situ. Dan kenapa adanya tafsir Kardiyah itu rangkuman dari 10 su'uf, nah, yang memang dipegang oleh Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab Kitabul Ghaib, nah, Nabi Sis mendapatkan 50 su'uf. Kenapa bisa begitu? Karena memang Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan untuk memperbanyak keturunan agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tugasnya Nabi Adam adalah untuk memperbanyak keturunan di muka bumi ini seperti kita saat ini. Dan siapakah yang punya jasad ini jika kita sudah kembali ke ibu bumi, sudah dimakamkan? Yang punya jasad ini adalah Nabi Adam. Oke. Karena manusia, kalau kita disebut kita terbuat dari mana? Dari tanah, kita terlalu sombong atau tinggi, nggih. Karena apa? Manusia yang dibuat pertama kali hanyalah Nabi Adam. Kita terbuat dari hanya setetes air. Sedulurku PJM atau saudaraku semua, kita belajar ngaji rasa, cuman ini hanya gambaran-gambaran saja, kebenarannya saya juga tidak tahu. Ini hanyalah untuk mengisi waktu luang saya untuk bercerita tentang apa yang saya tahu saja dalam pemikiran saya. Jadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kita kembali lagi. Nah, dari 19 kelahiran kembar dari Ibu Siti Hawa dan Nabi Adam itu kan bisa disebut hanya 50% dari agama dan keilmuannya. Makanya dilahirkanlah dua anak manusia, Nabi Khidir dan Nabi Sis, yang tadi saya ulangin yang bungsu tadi ya, Sis, untuk menyebarkan agama Islam. Dan kenapa Nabi bisa mendapatkan ilmu 50 su'uf dari Allah? Karena Nabi Isis atau Nabi Isi yang mempunyai mitoil goib. Nah, jadi yang mempunyai mempunyai mitoil goib itu adalah Nabi Isis ya, dari kunci dari segala macam goib. Nah, beliau. Nah, kenapa Nabi Khidir hanya mendapatkan ilmu 30 su'uf? Karena Nabi Khidir hanya diperintahkan Allah untuk memberikan pelajaran-pelajaran pada umat Islam yang memang tidak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sedulurku semua, walaupun kita tidak
tidak bisa tepat waktu atau kita sangat sibuk, marilah kita taat pada agama kita masing-masing, karena kita punya keyakinan dalam menjalankan perintah dalam agamanya kita masing-masing. Saya tidak berani menyebutkan karena di Nusantara ini, di bumi ini, agama tidak hanya satu, itu sama semua, tujuannya juga sama, namun beda syariatnya. Oke. Lanjut lagi. Nah, Nabi Khidir kenapa sampai sekarang masih hidup? Nah, sekarang Nabi Khidir itu ada pertanyaan, masih hidup nggih? Itu tahu benar atau tidak? Allahu alam. Nah, maka setiap Jumat disebut Hajjul Akbar. Itu nggih. Karena setiap Jumat ada nabi dua yang hadir, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Isa alaihi salam. Kembaran Nabi Adam, Nabi Khidir dan Nabi Sis. Mereka sudah meninggal. Kenapa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Karena Nabi Khidir SAW menginjak usia ke-50, itu diperintahkan oleh Allah untuk bisa menghadap surga ketiga, dan di situ ada yang disebut dengan air al-hanusiyah. Nah, air itu memang air kehidupan yang memang diminumkan oleh Nabi Khidir. Supaya apa? Supaya abadi, maka Nabi Khidir biar abadi. Maka Nabi Khidir endetik dengan air di pesisir pantai dan endetik dengan warna hijau. Kenapa bisa hijau? Karena sebelum kiamat beliau harus bisa mengelilingi lautan sampai kembali di mana mulai berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Khidir masih mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada manusia untuk taat iman dan agamanya, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus ngaji Rasul itu mungkin seperti ini ya. Ini kalau dalam pemikiran saya ya, sedulur WCM, kembali lagi, kebenaran itu hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Saya hanyalah manusia biasa. Ini hanya pemikiran saya di waktu senggang saya untuk bercerita sedikit dalam pengalaman saya. Nah, kembali nggih, kenapa Nabi Khidir yang dipilih bukan nabi yang lain? Nah, bagus ini. Karena Nabi Khidir mempunyai ridhoul gaib. Kuncinya dari adiknya Mitoil gaib. Dan kenapa banyak bilang Nabi Khidir tidak menemui Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya ketemu, namun tidak diceritakan karena takut salah jika dijawab benar, takut salah jika dijawab tidak benar, karena yang ditanyakan gaib, tidak bisa dilihat secara mata. Makanya lebih baik tidak dijawab tidak ada. Berapa su'uf? Itu ada 140 su'uf. Kenapa walijaul gaib? Itu karena Nabi Adam diturunkan itu, malaikat Jibril datang berpesan harus berzikir dengan menyebut nama Allahumma sholli wasallam. Allahumma Muhammad sholli wasallam. Nah, di sini kenapa disebut Muhammad sedangkan Muhammad itu belum terlahirkan di muka bumi? Nah, sampean harus memahami juga, walau Nabi Muhammad belum dilahirkan, karena jauh-jauh hari Allah sudah menciptakan alam semesta ini. Karena di surga jannah pun di sana sudah tertulis para
tertulis pada lehernya Nabi Muhammad SAW, dan di sana sudah disiapkanlah para bidadari, hewan-hewanan, segala tumbuh-tumbuhan, segala kehidupan, semua sudah ada. Oke, karena sudah tertulis di leher Nabi Muhammad SAW. Oke, ngoten nggih, sudah tertulis di lehernya Nur Muhammad. Oke. Nah, kenapa nur? Nur itu adalah cahaya. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang bisa saya kupas karena saya juga cuman cerang-cerong, pikiran saya tidak bisa konsentrasi karena saya bukan wali Allah, bukan ustadz, bukan kiai atau haji. Saya hanya manusia biasa. Ini pemikiran saya. Apakah benar dan tidaknya, saya juga perlu pengalaman dengan sesepuh-sesepuh wewengannya tentang kehidupan yang yang lebih baiklah dari sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian tentang cerita awal mula terjadinya kehidupan atau manusia yang diciptakan dan siapa yang menciptakan. Ibaratnya air bisa disebut air, api bisa disebut api, dan sebagainya tumbuhan di muka bumi ini. Ini karena mereka titisan Nabi Adam. Ya, jadi siapa awal mulanya adalah yang bisa tahu hanya Nabi Adam. Dan kalau ada yang pertanyaan lagi, jasad sama roh duluan mana? Ya tetap duluan jasad. Jasad tercipta, barulah Allah turun untuk meniupkan roh pada dirinya. Oke. Mungkin cukup sekian cerita-cerita saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga ada hikmahnya. Jika ada tutur kata, ucapan yang salah dari saya, itu datangnya dari Wisanggeni, mohon maaf sebesar-besarnya. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.